Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya mau buat pangsit ya teman-teman. Pangsit yang ada isiannya seperti kubis sama wortel ini ya. Bahan-bahannya ini ya, ada tepung tapioka atau tepung kanji. Ini seperempat ya teman-teman, atau 250 gram. Ini kulit pangsitnya saya beli ini setengah kilo ya, 500 gram. Harganya 6,5 ya teman-teman, itu dapat banyak. Dan gubis wortel secukupnya saja ya, lalu sudah dicuci sebelumnya dan diiris-iris. Kalau wortelnya saya parut pakai parutan keju. Dan bawang pre ya teman-teman, 2 helai aja. Ini kulit pangsitnya saya beli di video sebelumnya itu ya teman-teman, yang belanja sayuran. Saya sudah beberapa kali buat pangsit gemoy ini ya teman-teman. Saya kasih nama pangsit gemoy karena nanti begitu diisi sama adonan ini kanjinya itu dia mengembang ya teman-teman, maksudnya besar gitu, gemoy-gemoy. Kulit pangsitnya terlebih dahulu dirapikan dulu ya, dilurusin. Lalu saya mau bagi 4 ya teman-teman, karena kalau nggak dibagi nanti kebesaran dong, susah makannya ya. Nah, itu saya pakai pisau yang tajam ya teman-teman, dilurusin kanan kirinya. Nah, itu ya, dilurusin. Bismillahirrahmanirrahim, ditekan ya teman-teman. Ini jangan banyak-banyak dulu ya, maksudnya ini cuma ngambil beberapa lembar aja kulit pangsitnya. Nah, itu kan, lalu dibagi 2 lagi dan dibagi 2 lagi. Jadi dibagi satu lembarnya itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Nah, sudah sisihkan. Nah, ini dipotong ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Lurusin dulu, lalu dipotong. Ini pisaunya agak ditekan ya teman-teman, karena kan ini tebal, jadi harus sampai bawah ya. Cemilan ini kalangan mana aja pasti mau ya teman-teman, anak-anak, dewasa, apalagi seperti saya doyan banget karena ini rasanya mantul dan endulita ya. Saya ngira-ngira ya ini ya teman-teman, saya pakai lebih dari setengah, maksudnya itu kan isinya setengah ya, saya ambil setengahnya dari setengah itu ternyata masih kurang ya, jadi sekitar 250 gram saya pakainya ini ya, 250 gram lebih, karena ini kanjinya ternyata jadi banyak ya teman-teman, jadi cocok untuk dijual dan pastinya untungnya banyak banget ya teman-teman. Kalau satu bijinya dijual misalkan 1000 dapat 3, misalkan 1000 dapat 2, itu masih untung banget ya teman-teman. Nah, ini ya saya isi air secukupnya dulu, jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Ini saya isi airnya sekitar 1 mangkok kecil. Dan ini bumbunya sama seperti buat jigor ya teman-teman, ini kan sisanya yang buat jigor ya bumbunya. Nah, sisa-sisa di blendernya itu dikasih air ya, lalu dimasukkan lagi ke pancinya ya. Sayang sekali dong kalau dibuang sisa di blenderannya, itu kan banyak sekali ya sisa bumbunya. Ini bumbunya bawang putih aja ya, sama garam sedikit aja, dan ladaku ya teman-teman. Udah itu aja sih, kan ini sama seperti yang buat jigor itu ya bumbunya. Ini kan sisanya ya, maksudnya kan dibagi 2 waktu itu kan yang pembuatan jigornya. Ini kan kancinya 250 gram, jadi saya pakai royco nya 1 aja ya teman-teman. Nah, itu diaduk-aduk dulu ya semuanya biar tercampur rata. Ini kompornya posisinya masih mati ya teman-teman, tidak saya nyalakan biar adonannya tidak bergelendir. Kalau dinyalakan pasti adonannya bergelendir ya teman-teman, karena kan kena panas ya, jadi saya matiin dulu. Ternyata ada sisanya ya teman-teman, royco-nya. Jadi royco-nya cukup 1 ya, jangan sampai keasinan, karena tadi sudah saya kasih garam ya teman-teman. Yang buat itu bumbunya di jigor saya pakai garam. Nah, masukin ya teman-teman, masukinnya juga bertahap, diaduk-aduk sampai larut ya teman-teman, sampai tidak bergelendir.
Ini hanya kanji aja ya kalau buat ininya apa, kulit pangsit gemoynya ini hanya kanji aja. Kalau jigor kan kemarin kanjinya setengah dan terigunya 1 on ya teman-teman, 100 gram. Ini hanya cukup pakai kanji aja dan rasanya kenyal-kenyal enak loh ya. Semuanya masukin, diaduk-aduk lagi sampai tidak ada yang bergelendir ya. Tuh kan, ini masih belum dinyalain kompornya, jangan dinyalain ya, karena kalau dinyalain kanji ini kan kalau kena panas gampang ini ya, gampang matang ya teman-teman, seperti lem lengket ya. Nah, dipastikan benar-benar tidak bergelendir ya teman-teman. Lalu masukin bahan-bahannya semuanya seperti gubis sama wortel dan juga bawang pre ya. Diaduk-aduk sampai rata. Lalu kita nyalain kompornya, api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil ya. Biar matangnya merata. Nah, jika kurang, tadi kan sudah saya cicipin, ternyata kurang sedikit ya, jangan tambahin 1 saset Royco, jangan, sedikit aja. Nah, ini rasanya sudah pas, jadi diaduk-aduk, jangan sampai berhenti ya teman-teman, karena kalau berhenti nanti takutnya ini matangnya nggak rata, gosong yang di bawah malahan ya. Diaduk-aduk seperti ini. Nah, jika sudah mulai agak kekentalannya seperti ini ya, sudah agak lengket-lengket, matikan kompornya, lalu panaskan penggorengan ya teman-teman, panaskan minyak. Nah, itu lalu goreng seperti ini ya, ditekuk gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya caranya. Udah gampang sekali kan, kalau dijual ini pasti mantep ya teman-teman, pasti banyak yang suka, pasti laris manis, percaya deh. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, biar matangnya merata. Dibolak-balik ya teman-teman. Jika sudah kekuningan gini, jadi diangkat ya. Ini sudah maksudnya tekstur kulit pangsitnya sudah agak keras ya teman-teman, jadi boleh diangkat. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya teman-teman, sampai habis adonannya. Ini dia sudah selesai digoreng, pangsit gemoy. Nah, saya coba makan ya teman-teman. Di luarnya kriuk dan di dalamnya itu lembut, kenyal-kenyal ya teman-teman. Teksturnya itu lembut, ternyata nggak atos ya teman-teman. Biasanya kan kalau kanji aja kan atos ya, ini enggak, kenyal lembut loh ya teman-teman. Ini cocok dicocol pakai saus, karena saya nggak suka nggak ada saus yang nggak pedes, jadi saya hanya makan nggak pakai apa-apa ya, jadi langsung dimakan, boleh dicocol pakai saus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video hari ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.